Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Langit Elbaf berubah menjadi gelap, seakan menyadari bahwa kehancuran besar sedang mengintai di balik awan. Petir berkelebat tanpa suara, sementara angin kencang menggoyang ranting-ranting pohon raksasa. Dunia Elbaf tak lagi damai. Dentuman senjata, gemuruh langkah para raksasa, dan ledakan kekuatan haki bergema hingga ke pelosok negeri. Kali ini, cerita kembali berlanjut, membawa kita ke puncak babak krusial dari pertarungan antara para pahlawan dan kekuatan gelap pemerintah dunia. Pertarungan berlanjut di atas salah satu cabang pohon terbesar di dekat sekolah Walrus. Di sanalah Luffy dan Loki berhadapan langsung dengan Imu Sama, makhluk misterius, penguasa tertinggi pemerintah dunia yang kini menunjukkan bentuk kekuatan yang sepenuhnya belum bisa dipahami. Imu Sama berdiri, atau lebih tepatnya melayang, dengan tenang. Matanya bersinar seperti bara api yang hendak melahap segalanya. Ketika dia bergerak, udara di sekitarnya terasa seolah ditarik masuk ke dalam pusaran kekuatan tak terlihat. Luffy dalam mode Gear 5 dan Loki, sang pangeran raksasa, sudah bekerja sama sekuat tenaga. Mereka menggabungkan kekuatan, menciptakan pola serangan demi serangan. Tapi setiap pukulan mereka tak lebih dari hembusan angin di depan badai. Imu Sama begitu lincah, tubuhnya seolah menari di antara celah waktu, menghindari tiap serangan dengan akurasi dan presisi supernatural. Namun, dari kejauhan, sesosok pejuang legendaris akhirnya bergerak. Skopper Gaban, salah satu tangan kiri Raja Bajak Laut, tak bisa tinggal diam menyaksikan dua petarung muda dipermainkan oleh musuh sekuat itu. Ia berlari secepat kilat, melintasi cabang-cabang pohon raksasa, lalu melompat tinggi sambil mengangkat dua kapak perangnya yang telah dialiri haki pekat. "Tebasan guntur kembar," serunya. Dua bilah kapaknya berpendar dengan aura ungu hitam. Lalu ia melepaskan tebasan energi yang menembus udara dengan bunyi melengking. Tapi Imu Sama hanya melirik sedikit, lalu tubuhnya bergeser ke samping. Serangan Gaban meleset dan menghantam batang pohon, menciptakan lubang besar yang langsung mengeluarkan getah emas dari dalamnya. Namun, Imu Sama tidak membiarkan Gaban terus menyerang. Dengan trisula panjangnya, Imu Sama mengayunkan senjata secara melingkar. Di ujung trisula, terbuka lingkaran sihir berwarna merah darah. Dari dalamnya, keluar bola meriam sihir yang menyala seperti matahari mini. Bola itu meluncur lurus ke arah Gaban. Namun, legenda tua itu tidak gentar. Dengan kedua kapaknya, ia menebas bola-bola tersebut satu persatu di udara, hingga tercipta ledakan demi ledakan. Guncangan dari benturan itu sampai ke permukaan tanah jauh di bawah, membuat banyak warga Elbaf melihat ke atas dengan ketakutan. Asap belum sepenuhnya hilang ketika Loki dengan kekuatan penuh mencoba melancarkan serangan dari samping. Ia mengangkat palu Ragnir yang memancarkan percikan listrik biru tua. "Ini saatnya kau jatuh, Imu Sama," teriaknya. Tapi sebelum palu itu menyentuh tubuh sang penguasa, Imu Sama memutar trisula dan menghantam dada Loki dengan kekuatan tak terlihat. Tubuh raksasa Loki terlempar sejauh puluhan meter dan menabrak dinding cabang, menciptakan retakan besar. Kini, giliran Luffy yang bergerak. Dalam mode Gear 5,
tubuhnya berubah seperti karet dewa. Ia memperbesar tangan kanannya, menghantam dengan teknik beruntun yang bahkan menciptakan gema saat menghantam udara. Tapi sayap Imu sama tiba-tiba tumbuh besar, membentuk semacam perisai organik. Sayap tersebut memantulkan serangan Luffy seperti perisai haki padat, seolah-olah tubuh Imu sama telah menjadi makhluk dewa yang tak tersentuh. "Kita tidak akan bisa menang dengan cara seperti ini," seru Gaban. "Kita harus menyerang bersamaan." Tanpa banyak bicara, ketiganya mulai menyusun formasi. Gaban meluncurkan tebasan jarak jauh yang lebih cepat dari sebelumnya. Luffy dengan kekuatan maksimal dari Gear 5 menciptakan pukulan seperti Red Rock, namun kali ini lebih besar, lebih panas, dan lebih berat diselimuti haki raja. Di saat bersamaan, Loki memanggil petir dari langit dengan palu Ragnir, mengarahkannya langsung ke titik di mana Imu sama berada. Ketika tiga kekuatan itu bertemu, dentuman maha dahsyat terjadi. Petir, ledakan, dan angin menciptakan badai mini yang meluluh lantakan sebagian cabang pohon. Imu sama sempat bertahan dengan perisai sihirnya, namun akhirnya ia terhempas sejauh puluhan meter, menabrak sisi pohon dan membuatnya retak. Luka kecil tampak di sisi wajahnya. Pertama kalinya Imu sama terluka dalam pertempuran ini. Loki dengan napas terengah berkata, "Akhirnya, luka yang nyata." Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Imu sama bangkit kembali, aura gelap menyelimuti tubuhnya. Dari matanya memancar kemarahan yang menelan langit. Dalam sekejap, ia melesat dan melancarkan teknik baru yang dilapisi Hao Shoku Haki dalam skala besar. Ledakan energi tersebut menyapu Gaban, Luffy, dan Loki dalam satu hembusan. Tubuh mereka terlempar ke berbagai arah, seperti daun yang dihantam angin topan. Sementara itu, di desa Elbaf, Zoro dan Sanji masih bertarung melawan Dory dan Brogy yang berubah menjadi raksasa iblis. Pertarungan berlangsung brutal. Setiap ayunan kapak dan pedang menciptakan gelombang kejut. Tapi ketika Zoro melihat Luffy terhempas dari kejauhan, dia langsung menoleh ke Sanji. Mereka berdua paham, mereka harus pergi ke sana. "Aku tidak tahu siapa makhluk itu," kata Sanji. "Tapi kalau Luffy sampai terpental seperti itu, ini lebih dari sekadar pertempuran biasa." Zoro dan Sanji melancarkan serangan gabungan terakhir, cukup untuk membuat Dory dan Brogy kehilangan keseimbangan. Lalu mereka langsung melompat ke arah pohon tempat pertempuran utama berlangsung. Di sana, mereka bertemu kembali dengan Luffy dan yang lain, bersiap untuk menyerang Imu sama bersama-sama. Zoro melompat ke atas kaki Sanji, lalu dilempar ke langit. Dalam posisi terbang, Zoro meluncur dengan teknik pedang 3 arah. Namun, Imu sama menangkis serangan itu dengan mudah, menjatuhkan Zoro ke tanah. Sanji menyusul, melancarkan tendangan Ifrit Jambe ke arah dada Imu sama. Tapi, hasilnya sama. Serangan diblokir, lalu Sanji ditendang mundur dengan kekuatan brutal. Sementara itu, dari kejauhan, Chopper yang melihat kondisi Gaban mulai cemas. Ia tahu Gaban belum pulih sepenuhnya. Luka-lukanya bisa terbuka kembali. Dengan kecepatan tinggi, Chopper datang dan memohon kepada Gaban agar mundur. Tapi Gaban menatapnya dengan tenang. "Chopper," katanya, "saat dunia diambang kehancuran, kau tak bisa memilih untuk mundur hanya karena takut terluka. Kini, keenam petarung terbaik itu, Luffy, Loki, Gaban, Zoro, Sanji, dan Chopper, berdiri bersama di satu cabang pohon, menatap Imu sama yang kini melayang di udara, mempersiapkan teknik terkuatnya. Di sekelilingnya, langit mulai retak, bumi pun seolah menahan napas.
Imu Sama memutar trisulanya sekali lagi. Di belakangnya muncul pusaran gelap yang menyerap cahaya di sekitarnya. Petir mengamuk di langit. Angin berhenti berhembus. Pohon tempat mereka berdiri mulai bergetar. Dan di sanalah akhir dari bab ini ditutup. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Nasib Elbaf dan mungkin seluruh dunia kini bergantung pada 6 jiwa pemberani yang berdiri di ujung kehancuran. Teknik terakhir yang dilepaskan oleh Imu Sama bukanlah sembarang serangan. Itu adalah gabungan kekuatan sihir purba dan Haoshoku Haki dalam level tertinggi. Kombinasi yang seakan menciptakan kehancuran dari dimensi lain. Ketika serangan itu meledak, seluruh cabang raksasa tempat Luffy dan kawan-kawan berpijak hancur berkeping-keping dalam sekejap. Energinya seperti gravitas gelap, menghantam mereka dengan tekanan yang begitu dahsyat, hingga tubuh mereka tak mampu bergerak. Satu persatu, mereka terhempas dari ketinggian. Mereka jatuh, kembali ke dunia bawah yang telah mereka tinggalkan. Dentuman akibat kejatuhan mereka mengguncang area di sekitar sekolah Walrus, menarik perhatian seluruh pasukan raksasa dan pejuang yang masih bertarung di sana. Di antara mereka, Hajrudin dan kru bajak laut New Giant Warrior terpaku. Mereka melihat Luffy, Gaban, Zoro, Sanji, Loki, dan Chopper jatuh dalam kondisi yang tidak jelas. Kepanikan melanda. Seorang prajurit raksasa berlari menghampiri Hajrudin dan memohon agar mereka turun untuk memeriksa keadaan para pejuang itu. Awalnya, Hajrudin enggan. Baginya, medan perang adalah tempat untuk bertahan hingga akhir. Namun, dua alasan membuatnya berubah pikiran. Pertama, para prajurit dari desa-desa raksasa lainnya terus berdatangan, memperkuat barisan di area sekolah Walrus. Dengan semakin banyaknya bala bantuan, Hajrudin bisa mempercayakan pertahanan Elbaf kepada saudara-saudaranya. Kedua, ia sadar bahwa kekuatan Luffy dan kawan-kawannya adalah kunci kemenangan. Tanpa mereka, pertempuran ini akan berubah menjadi pembantaian satu sisi. Musuh yang mereka hadapi bukan hanya kuat, ia adalah entitas di luar batas pemahaman makhluk biasa. Sementara itu, Imu Sama melayang di atas reruntuhan, mengamati situasi dengan sorot mata dingin dan tak berperasaan. Kini, tanpa gangguan para pejuang terkuat, ia mulai melangkah lebih jauh. Ia menatap pertempuran di area sekolah Walrus, melihat sisa-sisa kru topi jerami yang masih bertahan. Ia memutuskan tak akan ada lagi pengulur waktu. Imu Sama mengangkat tangan, lalu menciptakan teknik tanda panah Gunko, sebuah kekuatan penyegel jiwa yang mengikat tubuh-tubuh mereka seperti boneka. Dalam sekejap, hampir seluruh kru topi jerami tertangkap. Namun, ada satu orang yang tak tersentuh, Franky. Entah bagaimana, ia telah bergerak menuju lokasi lain sebelum serangan diluncurkan. Kini, hanya Franky yang bebas di dunia matahari. Ini bukan kebetulan. Tampaknya, Eiichiro Oda memang menyisakan sesuatu yang besar untuknya. Di wilayah Elbaf, tersembunyi sebuah rahasia besar. Robot kuno berusia lebih dari 3.000 tahun, bahkan lebih tua dari Emmet. Komponen dalam robot tersebut masih utuh dan bisa diaktifkan kembali. Franky kini menjadi satu-satunya orang yang bisa memanfaatkan teknologi kuno itu. Penduduk Elbaf
tidak memiliki pengetahuan untuk menghidupkannya kembali, sementara Frankie, sang cyborg genius, memiliki semua yang dibutuhkan. Bahkan, seorang penduduk Elbaf telah menunjukkan lokasi robot itu beberapa waktu lalu. Apakah Frankie akan mengaktifkannya, menggabungkannya dengan tubuhnya sendiri, atau menciptakan senjata pamungkas dari bagian-bagiannya? Di dunia bawah, debu dan tanah beterbangan saat Luffy dan rekan-rekannya menghantam tanah. Sanji yang memiliki kemampuan terbang pun tidak mampu menahan tekanan dari teknik Haki Imu sama yang luar biasa itu. Bahkan tubuhnya sempat kehilangan kendali. Untungnya Luffy dengan cepat mengaktifkan mode Gear 5, mengubah tubuhnya menjadi raksasa elastis. Ia memposisikan diri agar menjadi bantalan bagi rekan-rekannya yang jatuh. Tubuhnya mengembang seperti balon raksasa. Lalu mereka mendarat. Meskipun tetap terpental, mereka semua selamat dan tidak mengalami luka serius. Beberapa saat kemudian, Hajrudin dan para krunya tiba. Mereka segera menghampiri. Nafas masih memburu, tubuh masih menggigil oleh tekanan dahsyat tadi. "Apa yang sebenarnya terjadi di atas sana?" tanya Hajrudin dengan nada cemas. Gaban menjawab dengan tenang namun penuh tekanan. "Kami gegabah. Kami naik tanpa rencana, hanya dengan semangat kosong. Dan di sana, musuh yang menunggu adalah Imu Sama. Bukan sekadar makhluk biasa. Itu pemimpin tertinggi dunia. Bahkan, jika ia hanya menggunakan tubuh seorang ksatria suci, kekuatannya tetap melampaui Yonko." Loki menggertakkan gigi. Amarah mendidih dalam dadanya. Namun dia tidak bisa membantah. Pengalaman barusan menunjukkan bahwa kekuatan mereka tak sebanding. Gaban berdiri, luka-luka masih tampak, tapi matanya bersinar dengan tekad baja. "Kita tidak akan naik lagi sampai kita siap." Suaranya menggema ke seluruh penjuru. "Kita akan berlatih, bukan hanya fisik, tapi juga kerjasama. Mulai dari sekarang, ini bukan hanya tentang kekuatan pribadi, tapi bagaimana bertarung sebagai satu kesatuan." Luffy, Zoro, Sanji, Chopper, Loki, Hajrudin, semua mendengarkan. Gaban lalu menatap langsung ke arah Loki. "Jika kau main-main lagi, kau akan jadi yang pertama mati di atas sana." Loki menunduk. Tidak ada perlawanan. Dia tahu Gaban benar. Gaban lalu memanggil Zoro dan berkata, "Coba kembangkan teknik kombinasi dengan Luffy. Pedang Enma yang kau miliki menyimpan kekuatan yang belum sepenuhnya kau kendalikan. Ada sesuatu di dalam Enma yang bisa memotong iblis seperti Imu Sama." Semua mulai bersiap. Ini bukan pelatihan biasa. Ini adalah awal dari pelatihan terakhir sebelum pertempuran akhir. Dunia bawah kini menjadi markas para harapan terakhir Elbaf, dan waktu mereka tidak banyak. Sementara di atas sana, Imu Sama berjalan tenang di antara reruntuhan. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang bangkit perlahan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.